Udah. Sudah, Us. Yuk, silakan disimak baik-baik. Sada mulai salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi sekali lagi. Masih ada yang belum siap dan masih ada yang belum menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh ya, tadi kita belum salam abidah sama Al-Furqan ya. Coba Ustaz minta tolong Mas Arda. Ini kenapa? Mas Zidan coba Ustazah minta tolong salam abidah sama Al-Furqan yang keras, masih ingat nggak ya? Ustazah. Yuk, silakan mulai dari salam abidah. Yuk. 1, 2, 3 salam. Aku bangga Indonesia tanah Bentar, salam abidah. Ulangi. Belum itu, yuk. Oke teman-teman, salam abidah. Abidah. Salam Al-Furqan. Salam kasih. Oh iya. Masih ingat ikrar siswa. Ikrar siswa. Oke. Saya kasih PR. Ikrar siswanya ditulis besok pagi, harus sudah nulis ikrar siswa ya. Kemarin di video MPLS ada ikrar siswa kalau nggak salah. Itu ya anak ya, berarti besok pagi harus dipraktikkan ikrar siswanya. Oke, siap? Oke. Ya. Untuk tema tidak lama-lama, insya Allah jam 9 nanti selesai. Sebelum jam 9 kita akan selesai. Insya Allah nanti jam Siap semuanya buku temanya? Ya. Udah, Us. Buku tema 1, Us. Kita masuk ke subtema 3 ya. Yang mematikan kamera, sudah panggil satu-satu ya. Ayla Putri, Mas Azam Dimas, Mbak Nabila, Mas Nathan, kemudian siapa lagi? Mas Arjun, silakan dinyalakan kameranya. Mas Azam, Noval, silakan Mas Nathan, Mbak Syabila, ayo. Kalau masih ada yang mematikan kamera tidak apa-apa, sudah mulai ya. Ya anak-anak, untuk setiap pagi apresiasi pagi itu silakan anak-anak pakai baju yang sopan. Kalaupun seragamnya sudah tidak muat, boleh pakai baju asalkan tidak kaos oblong ya. Yang masih pakai kaos oblong cari yang berhem. Ya anak-anak ya. Kalau toh seragamnya sudah tidak muat, pakai baju bebas nggak apa-apa, baju muslim. Putri pakai jilbab ya, dan yang laki-laki tidak boleh pakai kaos oblong. Oke, yang masih pakai kaos oblong ya anak-anak ya, untuk dikondisi lagi ya. Oke Mbak Syabila, silakan dinyalakan kameranya. Oh ya, untuk satu lagi ya, yang rambutnya sudah kelihatan panjang, rapikan dan kelihatan ganteng ya. Oke. Masa mau
Berapa, Kalau yang Us? perempuan, ayo. Perempuan itu kalau panjang cantik ya. Kalau laki-laki panjang cantik nggak? Nggak cantik loh, nggak ganteng juga. Us, ngomong berapa, Us? Bentar, ayo, yang rambutnya masih panjang harus absen satu-satu, ayo. Panjang itu kriteria panjang bagaimana kalau yang laki-laki? Ayo siapa yang mau kriteria panjang? Ngomong berapa? Untuk pendek. Untuk pendek. Nah, rambutnya Mas Isan itu pendek. Yang Mas Isan ya. Ayo yang laki-laki diperhatikan ya. Yang rambutnya sudah panjang tapi sudah Panjang. yang panjang itu yang sudah melebihi ini loh telinga. Telinga ada kayak apa ya namanya? Sama ini loh samping telinga. Samping telinga itu kan kayak ada garis. Kalau dinamakan panjang. Saya lupa namanya. Apa ya? Iya. Kalau lihat berapa yang rambutnya masih panjang Mas. Nah, ini Mas Arda rambutnya udah panjang itu ya. Biasa dipotong ya Mas Arda ya. Oke. Panjang. Lagi yang rambutnya panjang ya. Panjang. Cek satu. Panjang. Nah, itu poninya Mas Zidan kelihatan loh nutup mata. Ya. Mas Ferry rambutnya juga panjang loh itu. Yang mana ya? Biar kelihatan gantengnya. Biar rapi ya. Karena Allah itu suka keindahan, kerapian, gitu ya. Mas Arjun juga rambutnya udah panjang loh. Ya, Mas ya. Gimana Mas Arjun? Kenapa harus potong rambut ya? Karena biar rapi. Ya. Dicek yang sudah melebihi telinga, nah itu udah panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kakaknya Aiden. Ya. Hanya kedengeran. Baik anak, kita lanjutkan ya tema. Silakan kita mau masuk subtema 3. Muatan IPA dulu ya, untuk IPS-nya besok. Itu ya. Silakan dibuka buku temanya halaman 130. 130. Kita masuk ke ini dulu. 118 dulu. 18 dulu ya. 18 ya. Ya. Punya bukunya. Masuk ke Jangan kayak Terus ada 118. ya. Kita mau masuk ke bunyi dulu. Kemarin sudah dijelaskan usaha tentang telinga lah. Fungsinya telinga itu apa? Telinga itu salah satunya adalah untuk mendengarkan. Ya, mendengarkan apa? Kira-kira apa, Nana? Ada siap? Sudah ketemu semuanya? Ada Dalam laba jenis apa? gimana? Itu laba jenis apa? 19 ayat, 19 ayat. 19. Ini 19 ayatnya apa ya? Kita buka halaman 118 Nana ya. Itu laba Ya, sini halaman 118 ya. Sudah siap? Ada yang belum
Dingin. Ambil buku tangan. Aku sudah Belum ambil. Terus. Yang belum ambil buku tangan. Berapa? Perhatikan Ustazah. Ambil buku perhatikan yuk. Silakan di mute dulu yang tidak dipanggil Ustazah ya. Semuanya di mute dulu silakan yuk. Oh iya. Baik anak-anak, nah ini yang belum ambil buku silakan disimak ya. Kita bahas halaman 118. Jadi bunyi itu nanti silakan digarisbawahi. Nah, manusia itu bisa mendengar bunyi. Tidak semua bunyi didengar manusia ya, hanya yang didengar manusia itu hanya kisaran ini anak 20 sampai bentar. Nih anak-anak ya, jadi manusia itu hanya bisa mendengar. Ayo Mas Noval enggak coret-coret ya. Ini 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yuk silakan dibaca paragraf yang pertama. Mas Noval, silakan dibaca ya Mas Noval. Mas Noval. Silakan di-unmute dulu, dibuka mic-nya. Ayo Mas Noval. Ini yang coret-coret Noval sama Arjun, yuk. Ya Mas Noval, silakan Ustaz tunggu. Mas Noval. Udah on belum ya situ? Anak-anak. Noval. Kok nggak ada suaranya ya? Gak mau. Nggak mau ya wis. Oke, kalau nggak mau ya sudah. Nanti malah dibaca Ustazah minta tolong Suaranya putus-putus. Ya, sinyalnya mohon maaf. Ya, sebentar. Buka dulu silakan. Mas Rido. Arif. Ya Mas Rido, lo kok pada disuruh bicara Mbak nggak bicara-bicara? Kalau nggak disuruh saatnya malah bicara semuanya ya.
Mas Rido silakan. Tidak Ya, oke. Gimana Mas Rido? tidak semua getaran dapat didengar manusia. Getaran dengan frekuensi tertentu dapat didengar oleh manusia. Terus? Coba bayangkan apakah yang akan terjadi jika kamu mampu mendengar suara pada seluruh rentang Frekuensi. frekuensi. Terus? Jika hal itu terjadi, hidupmu akan terganggu dan tidak nyaman. Kamu tidak dapat beristirahat dengan tenang karena getaran berfrekuensi rendah dari bintang dapat kamu dengar. Dan terus? Berdasarkan hasil penelitian, pendengaran manusia normal berada pada frekuensi 20 getaran Per detik. per detik Atau bacanya hertz. atau hingga 20.000 Hertz. Hertz. Daerah frekuensi itu disebut daerah audiosonik. Frekuensi di bawahnya disebut infrasonik. Dengan daerah di atasnya disebut ultrasonik. Baik informasi maupun ultrasonik dapat didengar oleh hewan tertentu. Ya, terima kasih Mas Rido. Jadi gitu anak-anak ya. Gelombang suara itu atau gelombang bunyi itu tidak semua bisa didengar oleh manusia. Kalau seandainya bisa didengar manusia, Ustazah yakin manusia dalam sehari semalam itu nggak bisa tidur. Soalnya apa? Suara yang harusnya tidak kita dengar, kita dengar. Ya, suara keras yang harusnya tidak kita dengar, kita bisa mendengarnya. Itu ya anak-anaknya. Jadi manusia itu hanya bisa mendengar di tengah-tengah antara 20 getaran sampai 20.000 getaran. Selebihnya atau kurang dari itu tidak bisa didengar oleh manusia. Siapa yang bisa mendengarnya? Bawah antara 20 sampai 20.000 itu. Silakan dibaca di paragraf yang ketiga. Mas Aska Kenzo, silakan Ustazah minta tolong dibacakan. Yuk. Bunyi yang dapat kita dengar 3. mempunyai Yang ini Mas, yang ini. Yang paragraf ketiga ya. Yang ini. Nah, yang ini bunyi yang frekuensi ini. Yang di bawah 20 Hz sangat rendah sehingga tidak dapat didengar manusia. Hah? Bunyi dengan frekuensi didengar oleh hewan-hewan tertentu, antara lain anjing, laba-laba, dan jangkrik. Bunyi yang berfrekuensi di atas 20.000 Hz sangat tinggi sehingga tidak dapat didengar manusia. Bunyi dengan frekuensi hanya dapat oleh hewan tertentu. Terus ya Mas, terus lanjut Mas Kenzo. Kelelawar menggunakan bukti. Reno, ayo Reno. Kegelapan. Kelelawar dapat menemukan jalan atau mangsanya
dengan cara mengeluarkan bunyi ultrasonik. Bunyi ini akan dipantulkan oleh benda-benda di sekelilingnya. Kemudian bulan bunyi ini mengetahui jarak dirinya dengan benda-benda di sekitarnya. Bunyi ultrasonik dapat dimanfaatkan manusia untuk pemeriksaan kandungan dengan USG, ultrasonografi. Iya, alhamdulillah sudah dibaca semua ya. Terima kasih Mas Aska Kenzo. Barakallahu fikum. Baik anak-anak yang di garis bawah Ustazah, silakan anak-anak menggaris bawah ya. Ya, Us. Jadi intinya di sini anak, ini adalah gelombang bunyi atau gelombang suara yang bisa didengar oleh manusia. Ditulis, Us. Di garis bawahi, Mas, tidak ditulis karena anak-anak sudah punya bukunya. Silakan di garis bawahi ya. Bagaimana jam azam lewat? Sudah di garis, Us. Ya, sebentar. Nah, sudah di garis bawahi? Sekarang gelombang bunyi dibagi menjadi berapa anak-anak? Jadi berapa? 20 Hz sama 20.000 Ini ya. Jadi pembagian gelombang bunyi atau getaran bunyi itu yang pertama adalah apa yang pertama? Dari yang terendah dulu. Perhatian anak, yang terendah. Terendah itu adalah infrasonik. Infrasonik itu bawah 20 atau ya anak ya. Sekarang di buku tulis nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah infrasonik dulu. Yang pertama infrasonik dulu. Infrasonik dulu anak. Kemudian setelah infrasonik ada yang namanya apa? Sonik. Baru yang terakhir itu ultra. Ultra itu yang paling tinggi. Yang bisa mendengar ultra itu hanya siapa? Kelelawar. Nah, kelelawar, lumba-lumba, kemudian paus. Itu yang bisa mendengar suara ultrasonik. Suaranya gede banget. Itu anak ya. Nah, manusia itu berada di audio. Ini loh. Audio. Itu ya. Manusia itu di audio sonik, tidak di ultra ataupun infra. Kalau yang infra ini, yang bisa mendengar suara infrasonik atau di bawah 20 getaran itu hewan-hewan kecil seperti laba-laba, jangkrik gitu. Anak ya. Kecuali anjing. Begitu? Ada yang sampai di sini? Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu anak-anak? Enggak, Us. Enggak, oke. Enggak, Us. Nah, siapa yang mau bertanya? Itu Kalau enggak, laba-labanya jenis apa? Laba-labanya jenis apa? laba-labanya jenis apa? Jenis laba-laba ada berapa ya? Tarantula. Hah? 3. Tarantula, Us. Itu laba-laba gede, Us. Jenis ya? Reno punya 2 meter. Oh ya, loh itu Mas Reno punya di rumah. Oh, Mas Reno mau melihara itu. Ya, Us Ya, mau. Mas Reno. Oh ya, enggak takut toh? Enggak takut. Udah gila. Ya. Besok kalau yang pengen melihat laba-laba, main ke rumahnya Mas Reno ya.
Raus. Mas Ilo punya berapa laba-labanya? Punya satu aja Raus. Satu aja. Makanya laba-laba dikasih mama, Bang. Apa? Boleh keluar Us. Iya, besok kalau sudah pulih, sudah kembali normal, boleh main ke rumah Mas Reno. Boleh Mas Reno? Boleh Us, monggo. Nah, Mas Nanti laba-labanya jadi raksasa Us. ya kan dikasih makan terus ya Mas Reno ya? Iya. Ya, oke. Ngambil laba-labanya Us. Ya, oke, baik anak-anak. Sampai di sini yang ini perhatikan sana, yang ini disalin di buku tulis dulu. Urutannya tadi loh. Yang digarisin Us. Yang ini loh. Yang nomor 1 infrasonik, yang kedua audiosonik, yang ketiga ultrasonik. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Yang bawah nomor itu. Jadi yang pertama adalah infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Itu urutan gelombang frekuensi getaran. Ditulis Us. Ya, ditulis yang ini aja, yang ini. Enggak semuanya. Usaha yang ini kan karena ini enggak. Gimana? Dikumpulkan enggak Us? Gimana Mas? Yang biru Us. Iya, yang biru. Sesuai urutan nomornya ya. Yang pertama itu infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Usaha hanya ingin mengurutkan saja supaya anak-anak lebih gampang. Kalau di sini kan belum urut. Nanti anak-anak bingung. Gitu ya. Sudah Us. Oke, terima kasih. Us. Kita minggu ini ada ulangan tema loh nanti, insya Allah. Insya Allah. Ini apa Us? Mana? Insya Allah hari Jumat kita ulangan tema ya. Ya Us. Oke. Ya, hari Jumat ulangan tema guys. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sudah selesai ya nulisnya ya, cuma nulis tiga nomor, 3 kata. Udah? Sudah Us. Sudah tutup screen-nya. Terus Us. Cepat Us. Ayo Us cepat ya. Us. Oke. Ya. Kalau sudah sekarang silahkan dibuka halaman 130, kita mau belajar tentang pemantulan bunyi. 130 Us. 130. Besok hari Rabu kita praktek. Sudah Us. Disuruh teriak. Praktek. Disuruh teriak. Suruh teriak. Enggak, suruh teriak. Nah, perhatikan saat di halaman berapa Us? Mohon maaf, sudah mute semuanya ya. Oke, perhatikan Ustazah. Anak-anak, nah ini di halaman 130 itu kita belajar tentang pemantulan bunyi. Ini siapa yang masih nyala, Mas Arjun? Terus kalau ruangannya ditutup akan suaranya akan lebih banter. Ya. Akan dan Ustazah juga mohon kameranya Mas Noval dinyalakan ya. Oke, terima kasih Mas Aiden, dinyalakan kameranya. Mas Noval. Halo. Iya, kameranya dinyalakan dulu. Mas Aiden juga. Oke, terima kasih. Udah. Oke, terima kasih Mas Noval. Perhatikan Ustazah, perhatikan layarnya. Bukan Ustazah, karena Ustazah nggak kelihatan ya. Yuk, di sini ada pemantulan bunyi. Di gambar ini gambarnya siapa kira-kira Mas Noval? Teriak. Teriak. Oh iya. Ini teriak apa kira-kira? Teriak marah. Teriak marah enggak? Ini teriak. Ini bilang ah gitu.
Nah, gimana? Ya, stop dulu. Oke. Perhatikan. Oke, Mas Noval, perhatikan Ustazah. Ya. Perhatikan pointernya Ustazah merah-merah ini. Ini gambar 1 sama gambar 2. Perbedaannya apa kira-kira? Beda ruangan. Oh, beda ruangan. Oke. Kalau semisal contoh ya, contohnya perhatikan. Ini Ustazah teriak di luar sama teriak di dalam, perbedaannya apa? Yang di dalam lebih keras, yang di luar enggak keras. Oke, pintar sekali, Masya Allah. Oke, Ustazah pengen dengar jawaban yang lain. Mas Novel dimatikan dulu. Silakan Mbak Lila ada? Lila? Ya, Us. Mbak Harmoni? Oh, belum ada. Oke. Mbak Adina. Yo, Adina. Aku ada, Us. Adina. Oke, Adina, perbedaan di luar ruangan sama di dalam ruangan apa? Di dalam lebih keras, di luar lebih nggak keras. Oke, coba kenapa sih Mbak Dina? Kali lagi. Us. Oke, nyambung ya. Ini loh, ini ada siapa? Ini Ustazah bukan atau anak-anak? Ada seseorang yang teriak di lapangan sama di kamar mandi. Kira-kira perbedaannya apa? Suaranya seperti apa? Suaranya yang di dalam Di luar suaranya kecil, yang di dalam suaranya besar. Mas Noval, Ustazah tanya sama Kalilah dulu ya. Yuk. Gimana Mbak Kalilah? lebih keras daripada suara di luar. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa suara di dalam itu lebih keras daripada suara di luar? Siapa yang bisa menjawab? Sebut nama dulu. Sebut nama dulu baru menjelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Gimana? Kaila Putri. Oke, silakan Mbak Kaila. Karena Nah, di ini dalam siapa? pemantulannya lebih keras, Us. Oke, pemantulannya lebih keras. Dipantulkan lewat apa Mbak Kaila? Kenapa, Us? Pemantulannya lewat apa? Memantulkannya lewat apa? Dinding. Tembok, iya. Itu ya anak-anak ya, alhamdulillah sudah ada yang paham. Jadi, kenapa suara di luar itu lebih kecil daripada suara di dalam? Karena di dalam itu terhalang oleh tembok. Tembok itu secara langsung memantulkan suara kita. Kalau kita nyanyi di kamar mandi sama nyanyi di lapangan, lebih keras mana? Di kamar mandi, gitu ya. Karena ada di kamar mandi kita ditutupi sama tembok-tembok. Nah, dari tembok itu memantulkan bunyi. Us mau Ya, pipis. ya. Ya, boleh, silahkan. Itu anak. Nah, sekarang perhatikan. Berdasarkan jarak antara dinding pemantul dan sumber bunyi, pemantulan bunyi dibedakan sebagai berikut. Jadi pemantulan bunyi ada beberapa. Yang pertama adalah pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Karena ya, jadi ini penjelasan dari gambarnya. Kenapa di ruangan sama di luar ruangan? Bagaimana? Izin ke kamar mandi. Ya. Mau izin ke kamar mandi, Us. Ini bareng-bareng kamar mandi loh. Janjian apa? Kan di rumah masing-masing, Us. Kok ada Iya, yang janjian kamar mandi maksudnya. Oke, perhatikan Ustazah lagi ya. Yang kamar mandi dulu ya. Tapi jangan mainan air. Oke, perhatikan lagi. Nah, ini pemantulan yang memperkeras bunyi asli. Jadi mantul itu adalah mendukung bunyi aslinya. Ini perhatikan. Nah, pada ruangan kecil bunyi asli dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan. Sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras. Nah, itu di dalam kamar mandi atau di ruangan. Kenapa bunyi terlihat lebih keras? Mas Noval, silakan di-mute dulu. Saya minta tolong di-mute dulu ya. Menurut Ahmad tuh
Oke. Itu anak ya. Jadi kenapa di ruangan kecil atau di dalam kamar mandi itu bunyi itu terdengar lebih keras karena ini penjelasannya. Di garis bawahi penjelasannya anak. Oh, dari sini. Pada ruangan kecil bunyi asli itu dan bunyi pantul sampai ke telingamu hampir bersamaan. Sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya bunyi terdengar lebih keras itu. Itu penyebab bunyi terdengar lebih keras ya, anak ya. Ditulis nggak, Us? Di garis bawahi saja. Us. Oke. Nah, pantulan bunyi yang kedua adalah namanya gaung atau kerdam. Ada yang tahu gaung itu seperti apa? Menggaung. Ada yang tahu gaung seperti apa? Gaung seperti apa? Silakan dibaca Ustazah, minta tolong dibacakan. Ustazah, Dalam. boleh izin ngeliat jam? Boleh. Kan di HP juga ada jamnya. Inilah. Silakan dibaca. Ustazah minta tolong dibacakan Mbak Syifa. Oh, sebentar lagi selesai. Iya, bentar lagi selesai. Yuk, Mbak Syifa. Yuk, silakan Mbak Syifa. Yuk, Mbak Syifa. Kalau anak-anak apa namanya seperti isyarat seperti saya, Mbak Syifa silakan. Yang mana, Us? Yang gaung atau kerdam? Us, izin pipis. Nah, Apa, Us? yang gaung, yang B. Ini. Yuk. Ketika kamu berbicara di dalam sebuah gedung yang besar di dinding gedung ini akan memantulkan suaramu biasanya selang waktu antara bunyi asli dan pantulannya di dalam gedung sangat kecil sehingga bunyi pantulan ini bersifat merugikan karena dapat mengganggu kejelasan bunyi asli. Pemantulan bunyi yang seperti ini dinamakan gaung atau Gitu ya anak ya. Jadi gaung itu anak-anak ketika berada di gedung yang besar. Nah, ketika teriak di gedung yang besar itu seperti apa namanya? Suara anak memantul. Nah, bedanya dengan gema apa? Gema itu juga hampir sama. Gema itu siapa yang nggak di-mute? Kalau di dalam gedung gaung itu merugikan. Kenapa merugikan? Ketika ada acara di dalam gedung dan gedungnya bergema, itu biasanya suara aslinya terganggu sama gemanya. Dan anak ya, makanya di dalam apa gedung itu untuk meredam gaung itu di pemakaian karpet itu salah satu untuk meredakan gaung di dalam gedung. Nah, kemudian yang ketiga adalah gema. Gema itu seperti anak-anak lihat di halaman 131. Ketika anak-anak teriak di tembok yang tinggi, itu suara anak-anak seperti kembali. Anak teriak, A-nya selesai, A-nya lagi. Jadi kayak bersaut-sautan, itu namanya gema. Itu ya anak ya. Kalau anak-anak di ini loh, contohnya di gambar, perhatikan Ustazah. Contohnya di gambar halaman 131. Mas Noval, ayo dimatikan dulu. Halaman berapa, Us? Halaman 131, perhatikan Ustazah. Nah, di sini perhatikan. Nah, ini adalah contohnya anak-anak teriak di tebing ataupun di
dinding yang tinggi. Nah, ini mesti suara anak-anak, semisal bilang A-nya sudah selesai, nanti ada suara baru lagi itu yang muncul. Itu masih suaranya anak-anak. Itu terpantul jarak jauh gitu ya anak-anak ya. Itu. Suaranya banyak toh, Suaranya banyak ya. Boleh suara banyak juga nggak apa-apa. Ya, suaranya banyak gitu anak-anak. Nah, perhatikan Ustadzah. Perhatikan Ustadzah dulu. Untuk besok hari Rabu, perhatikan Ustadzah. Untuk besok hari Rabu, kita akan praktek ini. Ustadzah foto belum ya tadi ya? Oh, maaf. Tek apaan, Us? Di halaman 117. 117. Belum ada foto. Yuk, kalau memperhatikan cepat selesai, habisin selesai. Kita percobaan tentang anggapnya ditutup dulu. Nih. Ini anak halaman 117. Nah, bahan yang dipakai itu apa? Jam tangan. Yang anak-anak punya jam tangan? Punya, Us. Nah, terus kemudian 2 tabung kertas. Punya, Us. Jadi anak-anak punya anak-anak punya kertas kertas HVS. Kertas karton. Punya, Us. Nah, nanti dibuat lingkaran seperti ini. Perhatikan. Lah ini coba jadi kertas. Ini dibuat lingkaran, tabung ini loh. Ping-pingnya ini tabungnya. Oke, Oke, paham, Us. Nah. Kemudian kardus bekas susu. Kalau itu nggak ya. punya, Us. Nggak punya. Kardus Kalau kardus bekas susu kayaknya nggak ada, Us. Kalau tidak ada, perhatikan saya. Kalau tidak ada kardus bekas susu, kardus yang kira-kira kardusnya kecil. Ya. Tipis. Ya, oke ya. Kita anak ya. Siap? Ya, Besok kita praktek bersama-sama. Besok kita praktek bersama-sama kita anak ya. Besok libur, Insya Allah hari Us. Rabu. Gimana? Besok libur. Nanti ada pengumuman lagi. Insya Allah hari Rabu. Ya anak ya. Besok Selasa libur, Us, Zoom-nya. Ya, insya Allah libur. Oke. Gitu ya, Nak. Ada yang bertanya terus sampai di sini? Nggak ada, Us. Yang belum ambil buku ini, perhatikan Ustazah dulu anak-anak. Yang belum ambil buku, ini boleh di screen dulu. Sebelum Ustazah tutup, boleh di screen atau ditulis dulu, nggak apa-apa. Screenshot, Us. Ya, di screenshot dulu yang belum ambil buku. Aku udah, Us. Oke, sudah semua ya berarti ya Ustazah akhiri. Kita akhiri kabar deh. Us, ini selesai beneran kan, Us? Nggak Selesai yuk. masuk lagi kan, Us? Enggak, ayo kita selesai. Yang mau segera selesai Sika berdoa. Aku bersama hari Jumat itu bisa dikirimin ya, Us? Ya, sudah mengingatkan yang belum mengirimkan tugas hari Jumat tentang makanan. Ya benar, Us. Kan silahkan. Ya, Us, nanti ya selesai, Us. Oke, yang sudah selesai, perhatikan Ustazah yang sudah selesai, yang belum dikirim segera dikirimkan. Dikerjakan setelah dikerjakan maksimal hari ini. Oke, anak-anak? Oke, Sika berdoa. Berdoa, kita baca kafaratul majlis ya, berdoa dimulai.
Saya ingatkan, silakan dimurojaah lagi, dibaca lagi surat Al-Falatnya, surat An-Nasnya, jangan dilupakan, kasihan kalau dilupakan, sudah dihafalkan tapi dilupakan. Sholatnya yang belum sholatnya masih bolong, ada bolong, ayo semangat ditertibkan lagi sholatnya. Yang setiap hari belum ada catatan mengajinya, ayo semangat mengajinya. Pasti yang masih ayo bikin iqra-nya supaya cepat Al-Quran ya anak ya. Dan saya ingatkan lagi besok hari Rabu silakan bahan-bahannya tadi disiapkan, nanti kita praktek bersama ya anak ya. Hari Jumat insya Allah ulangan tema ya. Hari apa, Us? Oke. Ya. Oke, terima kasih hari ini kesehatan selalu. Semuanya yang belum saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar silakan. Yeay. Terima kasih.